Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angga Nur Fardiansa. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai buku yang saya baca atau saya pelajari di minggu ini, yaitu buku dengan judul Accepted Leader karya Dr. Gunadi Getol MBA. Oke, yang pertama akan saya bahas yaitu apa dan bagaimana kepemimpinan. Dalam sejarah kehidupan manusia, di mana-mana selalu ada seorang atau beberapa orang yang menonjol di antara sekelompok orang. Setiap kegiatan kelompok seolah-olah bergerak karena adanya instruksi dari orang-orang tertentu ini. Orang-orang inilah yang kita sebut sebagai pemimpin. Hal ini tentu saja wajar karena secara alamiah manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya berkelompok. Para anggota kelompok tersebut memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga orang-orang yang berkemampuan lebih baik akan dengan sendirinya muncul sebagai pemimpin. Namun, kiranya munculnya seseorang sebagai pemimpin yang bisa diterima oleh kelompoknya tidaklah mudah. Yang bersangkutan harus dapat meyakinkan kelompoknya dengan bukti-bukti bukan sekedar ucapan. Dia juga harus secara bertahap membangun kepercayaan dari kelompoknya dengan tindakannya yang membawa dampak positif kepada perkembangan kelompoknya. Apa dan bagaimana proses timbul kepemimpinan ini dapat kita simak dalam eh, lanjutan buku ini. Pemimpin menggerakkan kelompoknya dengan berbagai cara dan gayanya masing-masing. Namun pada intinya pemimpin adalah orang yang mampu menunjukkan kepada kelompok kesempatan apa saja yang bisa diraih dan bagaimana cara meraihnya. Pemimpin mempersatukan kelompok dengan satu tujuan dan komitmen yang bisa diterima oleh semua anggota kelompok. Dia memberikan teladan kepada anggota kelompoknya. Pemimpin berusaha dan bahkan siap berkorban untuk melindungi kelompok dari bahaya atau kerugian yang mungkin bisa diderita. Pemimpin memengaruhi para anggota kelompok dengan bukti-bukti dari setiap ucapannya. Karena bukti-bukti inilah kemudian kelompok bersedia mendengarkan apa yang dikatakan dan dianjurkannya. Dengan ide-ide yang cemerlang, seseorang mengarahkan kelompoknya untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Melalui pencapaian-pencapaian inilah secara bertahap pemimpin memperoleh kepercayaan dari kelompoknya. Kepercayaan ini semakin lama tumbuh menjadi semakin besar karena pemimpin tidak memanfaatkan untuk kepentingannya sendiri melainkan untuk kepentingan bersama. Dapat disimpulkan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi sekelompok orang-orang yang memiliki kebutuhan yang sama dan mengarahkan mereka agar mereka bersedia melakukan pekerjaan sesuai dengan pengarahannya dan pada akhirnya mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama-sama tersebut. Oke, poin pertama yang akan saya bahas yaitu awal mula kepemimpinan dalam dunia usaha. Dalam dunia usaha, kepemimpinan sering diawali dengan adanya seseorang yang memiliki ide, keinginan, dan cita-cita tertentu. Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, dia mencoba mengembangkan suatu usaha. Pada awalnya, usaha tersebut hanya dikerjakan sendiri. Ketika usahanya mulai berkembang, dia akan membutuhkan orang lain untuk membantunya. Itulah saatnya dia akan membentuk sebuah organisasi atau menggunakan tenaga orang lain untuk mencapai tujuannya. Nah, orang ini kemudian berinisiatif mengumpulkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan termasuk sumber daya manusia, modal, mesin, peralatan, dan lain-lainnya. Lalu orang ini memulai usahanya yang lebih besar dengan skala yang disesuaikan dengan kemampuannya. Keberhasilan suatu usaha bergantung kepada pengelolaan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam sebuah organisasi usaha. Manusia sesuai dengan kodratnya berakal budi dan bisa berpikir dan bekerja untuk mengembangkan sumber daya yang lainnya. Berbagai sumber daya lain ini bersifat benda-benda, antara lain adalah modal atau uang, mesin atau peralatan, material atau bahan baku, metode atau cara. Nah, berbagai sumber daya ini kemudian terkenal dengan istilah yaitu 5M: manusia, modal, mesin, material, dan metode. Manusialah yang mengendalikan sumber daya yang lain sehingga berkembang menjadi rangkaian sistem usaha yang berhasil. Seorang pemimpin berusaha mengelola dan memimpin usahanya untuk mencapai hasil dan keuntungan yang ditargetkan. Di sisi lain, pemimpin juga dituntut dapat kesejahteraan karyawan yang bekerja padanya.
sering kali kita menemui kelompok atau organisasi atau perusahaan yang karena satu dan lain hal tidak bisa memenuhi kebutuhan normatif para karyawan. Dalam keadaan seperti ini, maka para pemimpin perusahaan harus dengan cerdik dan mencari jalan keluar. Keseimbangan antara kemampuan perusahaan, cakupan operasional serta produktivitasnya dan jumlah karyawan harus dihitung dengan hati-hati. Dengan demikian, perusahaan dapat memberikan imbalan yang cukup bagi para karyawannya. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk poin berikutnya akan saya sampaikan di video berikutnya. Baik, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.